Kok nak tahu jo rancak lado, cubalah siang 3 kali. Kok nak tahu jo rancak dando, cuba carayan 3 kali. Kok nak ele apa dia kau sudah tentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lai tadanga ke belakang ibu-ibu. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anakku, ibu-ibu muda, kaum muslimin dan muslimat yang telah menjawab salam. Mudah-mudahan negeri kita ini diselamatkan oleh Allah dan kita diberi rahmat dan juga dilengkapi dengan berkah. Itulah isi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Selamat, rahmat, berkah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dah, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Artinya kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasangan, baik apa-apa yang tumbuh di muka bumi maupun yang ada di dalam diri mereka, maupun sesuatu yang tidak mereka ketahui. Al-Quran surat Yasin ayat 36. Yang kita hormati Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Yakin ya, Kecamatan Kotopari. Tadi semuanya Gadang Diate, Kecamatan Kotopari, Gadang Diate, Nagari Pakan Rabaa Timur, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau tidak minta pisah lah nah. Tidak sama je Papua dah. Tetap Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Dan kita muliakan Bapak Wali Negari, Bapak Wali Jorong, seluruh bapak-bapak pimpinan organisasi masyarakat, baik pegawai adat maupun pegawai sara. Pegawai sara terutama ketua ulama, yang kedua Bapak Kantor Urusan Agama atau KUA, kemudian
basa ampe balai niniak mama dahan nan rampak daun narimbun urek nan cakam pucuk nan boleh nan babuah labe babuah ranum untuk dimakan de anak kemenakan. Kemudian para alim ulama ayat janih tapian suci tahu dihalal dengan haram atau sah dengan bata. Basuluh tarang di dunia bendangnya sampai ke akhirat. Nan duduk baca min kitab tagaknya rintang jo pitua. Kapai tampai batanyo kapulang tampai babarito. Semoga niniak mama, pegawai adat, pegawai sara, alim ulama, kita doakan semuanya sehat walafiat. Kemudian ibu-ibu, ketua, anggota majelis taklim yang hadir sekecamatan Koto Pari Gadang Diate yang telah berkumpul di Masjid Nurul Yakin pada malam ini. Kesemuanya ibu-ibu ini, kalau ibu-ibu istri polisi yang masih dinas, itu dinamakan ibu-ibu bayangkari. Kalau ibu-ibu yang bergabung dengan organisasi Islam Muhammadiyah, itu disebut Asyah. Kemudian kalau ada ibu-ibu basarawa lepis, baju kaus, sampi, kemudian selendang balilian dilie, rambut bacat serupa bulu simpai merah, itu cara sarawatu cabiak dilutui, membawa buku jo pena, atau ibu-ibu kepala julo-julo. Tapi secara keseluruhan di Minangkabau kita sabui bundo kanduang. Limpapeh rumah nan gadang mara anjuang paranginan kaunduang-unduang ke Madinah kapayuang panji ke Sarugo. Kok lapa tampe minta nasi, kok awih tampe minta air. Mudah-mudahan bundo kanduang juga sehat walafiat. Amin. Kemudian anak kemenakan kami nan badarah setempuk pinang, tinggi tabau di dagiang, tabau di rueh, gadang tabau di dagiang. Ati gadang barabu kambang diambuh gambuang di sok kampi. Semoga anak-anak muda kami menjadi paga di dalam kampung Pamaga Koto Jonagari, pambangki batang tarandam papuih malu di Kaniang. Kami doakan anak-anak muda kami berakhlak mulia. Amin. Kemudian anak-anak gadis kami, ketika kalian kelahi nak, kami mendoa kesadonyo. Doa dianta ayamato, lalu membubuang masuk ambun. Tabang menyisi awan, lapih ke langit tujuh tibo di aras kabasaran. Di sinan gantiang biang latabut, pinta boleh kandak balaku, ananda laye ke dunia kau. Masuk ketek kami ajaman lagak gadang diaja makan, dibalikan subang jogalang, sarato maniak ganto balampi, dari ketek kini lagadang. Kini menjadi anak gadis. Siang disuruhnya sekolah, malam diajarnya mengaji. Anak gadis masak pengajar, bak banih setangkai padi. Guno sam kandih kami ladangkan, kaganti baladang lado. Guno nak gadis kami gadangkan, kapambimbiang amak kok tuo. Mudah-mudahan ananda kami remaja putri selalu bersemangat belajar, tetap menjadi orang yang takwa, berakhlak baik, dan jangan tinggalkan salat. Anak-anak gadis kami, kalau lahado orang melamar, itu jan dijual mahal. Sayu, kalau alun layu, banyak orang suka membeli. Tapi kalau lakanai paneh,
lah layuannya ndak laku sayu tu leh. Kenapa saya bacakan ayat untuk dasar kajian kita malam ini, yaitunya surat Yasin ayat 36. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap ada musibah, termasuk lampu mati, kita baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kini lai duit balik. Alhamdulillah. Ikolah lampu asli nani duit atau masih genset? Jadi datang utat ko kemari jauh-jauh lampu lo baulah. Tapi ambo nan takui tadi kok jamaah ko baulah, ya kan? De hari hujan nyo nak datang. Atau ke mengecek jo tonggak zambo. Alhamdulillah, terima kasih ibu-ibu muda yang tergabung di dalam majelis taklim ini. Datang semuanya, mudah-mudahan Allah memasukkan semuanya ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi dalam surah Yasin tadi Allah berfirman memulai dengan subhanalladzi. Artinya maha suci. Kenapa Allah memuji dirinya? Karena yang diciptakannya semuanya berpasangan. Pertama dan sesuai jo malam kini. Tadi saja ambo tibo lampu ndak mati. Idui. Pasangannya mati. Ambo barangke tadi di padang hari hujan. Tibo siko hari paneh. Siko hujan di sinan paneh. Jadi pasangan paneh hujan. Makanya kita ndak perlu mau pe. Ya kan? Kemudian pasangan kanyang lapa. Tadi sebelum dibawa ambo ke sungai Kalu tu lapa. Ya kan? Setelah balik di sungai Kalu kanyang. Jadi kalau kita tandai Pak, kalau ambo Pak, segalanya berpasangan diciptakan Allah di dunia ini. Susah dan bahagia, sakit dan sehat, laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki dan perempuan berpasangan, namun Allah mengatur dengan pernikahan. Kalau pernikahan ini bagaimana caranya? Kalau kita di Minangkabau, ada namanya raso aye kapamatang. Ada namanya raso minyak kakuali. Jadi itu didahului dengan ada pertemuan-pertemuan antara yang akan dijodohkan. Ibu-ibu mengatu. Kue ka kue sudah mengaji biko. Kalai makan di rumah tadi. Lai. Baik ko kue tu. Kalau nak kanyang nak parui takkan tu adanya. Biasalah kue itu dulu. Kita dengar yo. Lebih-lebih anak-anak ambo nang gadis nan bujang. Ambo liye kini di mana negari banyak orang kota talek menikah. Tapi nyo bazina. Ada orang talek menikah bazina indah. Tapi cinta sejenis. Ya kan? Laki-laki jatuh cinta ke laki-laki. Padusi jatuh cinta ke padusi. Cie namanya homo, cie namanya lesbian. Itulah yang menyebabkan Allah murka. Seluruh Sumatera Barat dihantam ujian Allah beberapa hari yang lalu. Ya apa enggak? Iko. Jadi kini di Indonesia untung saja di DPR RI itu masih banyak orang Islam. Kalau tidak Pak, lah disahkan LGBT ke Pak. Kalau lah boleh itu disahkan DPR, tidak bisa awak melarang le Pak. Orang sodomi,
orang LGBT, ya kan, cinta sejenis, tidak dapat kita larang lagi kalau sudah disahkan oleh DPR. Maka kita tindak lanjuti ayat Allah yang terdapat di dalam surat Yasin tadi, ananda yang laki-laki dan perempuan, ya kan, kalau sudah berumur 25 Mei kuliah mah, kok kuliah. Tapi nanti kuliah tamat SMA balaki lagi. Yang paling substansial apa? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? An-nikahu sunnati. Nikah itu sunnah ambo. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka tidak dari golongan aku. Ya. Saya banyak melihat sekarang perempuan yang tidak mau menikah itu sudah sampai umurnya 53-54 tahun, tapi masih perawan. Jadi apa sebabnya? Mereka itu punya pekerjaan yang baik, gaji yang lumayan. Untuk ambo menikah, gaji ambo bisa pembuat rumah, gaji ambo bisa untuk membeli oto, gaji ambo bisa untuk raun-raun, gaji ambo bisa membeli nang kalama dimakan. Bukan itu alasannya, sunnah Nabi tadi. Laki-laki ya pasangannya padusi pasangannya laki-laki. Jadi tidak ada istilah laki-laki menikah sama laki-laki. Itu lebih besar dosanya daripada berzina dengan perempuan. Jadi kalau ragu memilih jodoh tu di antara dua bapak ustaz, ya kan? Salat istikharah. Salat menentukan pilihan. Lah 3 kali istikharah Pak Ustaz. Tapi hati kane keduanya. Nikahi keduanya. Itu cara. Kalau inyo amu pula nan jaleh jan ditunda-tunda. Kini ada orang lah umur sampai 10 alunnya nikah. Umur sampai 5 nya nikah. Alun tamai anak SD le awak la pensiun. Ya kan? Nah. Kemudian alun di SMP le awak sakit-sakit. Inyo masuk SMA awak mati. Kemudian bini dapat muda dulu. Awak mati sampai idahnya sampai bulan 10 hari nyo nikah jo pacar lamonyo. Awak itu sedalam kubur. Nah, jadi paling lambe nak kalau lah bakarajo umur 25. Umur 25 itulah Rasulullah menikah dulu. Ya kan? Kalau ditunggu sadonyo yang rugi kita. Jadi anak-anak mo nampadusi dapat jodoh segera menikah. Kita aman. Ya kan? Apa yang kita lakukan tidak ada orang akan mencurigai atau menikah. Jadi pasangan manusia itu bedanya jo ayam. Kalau ayam boleh kawin se tidak melalui nikah. Tanyalah jo Pak Kua, nama nampak Kua gini. Nah, aku ada ayam melapor ke nikah. Tidak ada. Lapangan lama 50 tahun lah. Tidak ada. Kalau kita dek manusia, ya berakal, beragama, harus menurut aturan agama. Untuk apa bagi Allah itu? Supaya jaleh nasab awak, jaleh keturunan awak. Siapa konyo, siapa bapaknya, di ma pinang karambienyo, ya kan? Di ma semua tempat mandinya, di ma lasuang ayam gadangnya, keturunan siainya, itu jaleh. Ya kan? Kalau binatang-binatang tak jaleh. Ibu-ibu besok kalau ada melihara jawi di rumah, ya kan? Atau memelihara anjing, ya kan? Nampak anjing matino tu beranak, babisik se ke telinganya.
Anak kau nanam miku kau siapa nyo kau? Tanya kanjeng tu. Kira-kira kalau inyo menjawab bisa jo bahasa awak agil kira. Nak jale dan bodoh kak. Bab itu banyak laki yang bocah. Banyak anjing jantan laki yang bocah. Acu itulah kehidupan anjing. Manusia diatur sebaik-baiknya oleh Allah melalui pernikahan. Jadi bisa saja orang berprasangka, ya kan? Kalau nak mau nikah, aku suka sodomi, konon padusi, aku suka lesbian. Jadi amannya kita dan kita termasuk umat Nabi, laki-laki dan perempuan harus menikah. Caro-caronya begitu. Nah, para jemaah, kemudian syarat-syarat awak menikah tu tungkahul mar'atu li arba'in. Biasanya orang menikah itu karena 4 perkara. Yang pertama itu apa dikatakan Nabi? Li jamaliha, kecantikannya. Kalau tiba di laki-laki, kegantengannya. Tapi tadi sudah saya dahului. Ambo mencari orang lain apa menikah kau, ya kan? Ya sajodohnya dia Allah pak. Sajodoh. Celihatlah orang berjalan laki bini pak. Sajodoh dia Allah. Tak kabarana bedanya. Allah itu sudah mencarikan dengan kehendaknya. Kalau cantik yang kita andalkan atau ganteng, sebelum kita masuk surga, di dunia ini akan berubah. Ambo ada koleksi foto ambo sekali 5 tahun, Pak. Sekali 5 tahun ambo berfoto. Foto biasa untuk kartu penduduk tu. Apa beda-beda bentuk 5 tahun. Kapan wajah kita tidak berubah-ubah? Kalau kita masuk surga nanti. Di dunia ini wajah kita akan berubah dimakan usia. Kalau yang kita andalkan laki-laki ini perempuan cantik, cantik itu akan berubah. Setelah kerap kali melahirkan, acuk padusi laki-laki ko bertambah gapuk badannya setelah lama menikah. Kutiko jolong nikah Jawa, badannya rampiang. Lah 5 balik tahun Jawa, ala bantu dorom. Semua kadang seketih ke bawah. Ya kan? Kalau kita cari yang cantik lagi, jadilah kita petualang cinta. Namanya cinta bajak laut. Cinta bajak laut tu Pak Ustaz, di mana kapal berlabuh, di sana cinta mendarat. Apa yang akan terjadi? Kita tidak akan pernah merasakan kebahagiaan rumah tangga. Kenapa? Tidak ada nanelok sedawak cik. Hanya mencicipi kecantikan sebentar. Sudah cantik itu memudar, cinta berubah. Jangan. Karena cantik dan ganteng akan berubah dimakan masa. Dan kemudian cantik dan ganteng itu menurut mata yang memandang. Ya apa tak? Ambo kalau ibu tanya gini kalau walaupun bini ambo lah mati, kutiko ibu sudah nikah jo Pak Ustaz, sampai nyo meninggal, sia nampal yang rancak de Pak Ustaz. Istri ambo, itu jawabnya. Kalau ndak cantik menurut saya, laikan sampai anak 5. Ya kan? Apa kalau ditanya orang itu lo jawabnya si anak paling rancak Pak, bini dennya. Kalau nampak lo bini orang awak rancak dari bini awak, tu ndak kesetia awak lah tu. Ibu-ibu kalau ditanya si anak paling ganteng bu, laki dennya. Tu jawabnya je laki orang. Suami saya yang paling gagah. Tidak akan berubah cinta saya. Walaupun uangnya tidak banyak, akan saya bisikkan ke telinganya.
Walaupun pagi makan sore tiada, baju satu kering di badan, saya akan setia kepadamu kekanda. Itulah wanita terpuji. Nah, itu syarat. Jan kita maambil rancak jo ganteng saja. Ndak kesetia awak sampai mati. Yang kedua, lima liha. Ya kan? Biasanya orang menikah itu karena harta. Acok ditanya orang tu, Pak Siano, yo ke minantu? Iyo. Bima calon minantunya tu karajo. Di pabrik sawit di Sangir. Ya kan? Dan kita harus punya pekerjaan ini untuk menikah. Kenapa? Setelah ijab kabul selesai, pulan, yo ya, ambo nikahkan engkau dengan anak kandung perempuanku si Pulanah dengan maharnya 2 karuang padi. Ambo tarimo menikahi apa anak bapak si Pulanah dengan maharnya 2 karuang padi, dibayar tunai. Saja itu tanggung jawab dunia akhirat dipikul oleh suami tadi. Ya kan? Jadi itulah yang disebut akad nikah. Jual beli, akad jual beli. Nikah, akad nikah. Jadi apa kalau membeli menjual, Pak? Nggak ada istilah terima kasih dah. Kini lah banyak orang tak tahu, Pak. Sudah balik baju di toko tu lah dijual diorang. Terima kasih ya. Kalau nyuagi saya awak baju tu, Pak, tak dibayar, yo berterima kasih. Tapi bagaimana? Ambo bali baju ko yo, awak nak menjual, ambo jual. Atau akad namanya. Dia berterima kasih. Tapi kalau dia agih orang, terima kasih. Tapi kalau membali awak tak terima kasih dah. Ambo bali yo ambo jual. Jadi akad nikah juga begitu. Tidak ada tanggung jawab orang tuanya lagi. Secara syarak adalah dari yang laki-laki suaminya. Maka suami itu disebut kepala rumah tangga. Di Minang namanya junjuangan. Kalau nyojo istri itu bah kedudukannya. Si muncak mati terambau, kaladang membawa ladiang, lukolah pau keduanya. Suami istri di Minangkabau, ambil umpamo awajo tabiang, sanda menyanda keduanya. Atau mengko istri awak tu dipilih oleh Allah dulu, padusinan pertamu diciptakan dari tulang rusuk kita. Kenapa? Istri kita itu partner atau pendamping hidup kita. Ya kan? Kalau padusi itu dulu dari tulang dado diciptakan Allah, Pak, tidak dari tulang rusuk, hanya dahulu isi awak, Pak. Kalau nyo dari tulang punggung itu sama jo budak di belakang. Allah mengatur istri kita itu dari tulang rusuk. Jadi dia yang memotivasi kita. Ya kan? Taboka penganannya. Jadi yang telah bersuami, ya Anandaya, peliharalah rumah tangga itu sampai jadi kakek nenek. Kalau meninggal dunia, itu urusan Allah. Tapi kalau cerai, itu dibuik-buik. Ya kan? Kalau masalah uang, itu takdir. Selama kita hidup, tetap akan tidak dicabut oleh Allah rezeki. Kapan rezeki itu tidak ada? Setelah kita meninggal. Jangan sabok bangsa idui cerai suami istri. Ada gunanya awak kalau kekurangan narato, ada. Tidak payah dihisap di akhirat nanti. Kalau orang kayo-kayo berbelit-belit hisapnya tadi mabuk. Besok nanti dari mana datangnya piti hangwa. Kama di balanjoan. Lain tak sempilik karyang ketika piti banyak dulu. Banyak pertanyaan. Lain dari piti halal. Jadi jangan disandarkan rumah tangga kepada harta. Harta memang perlu di rumah tangga. Tapi harta itu al-malu zillun zail. Harta itu sama jo bayang-bayang.
Kalau matahari jolong tabi, bayang-bayang awak kama? Ke barat. Panjang atau singkit? Panjang. Kalau hari setengah dua balik, bayang-bayang itulah pendek. Matahari di tengah kepala, bayang-bayang tu tak tampak. Baik hari lah sore, bayang-bayang tu ke timur. Model itulah harta itu. Bisa ada, bisa indah. Bisa jatuh hasuk, bisa jatuh tapai. Bisa kaya mendadak, bisa bangkrut mendadak. Jadi ananda Bapak Ibu semua, jangan disandarkan rumah tangga kepada harta agar dia berbahagia. Yang ketiga, ya kan, orang menikah ini apa? Watak suaha izak tasaita. Ya kan? Menyadion sampai tinggal. Ini sudah berproses berapa tahun? Ambo sudah menikah ibu-ibu, Pak. Tahun bara ambo nikah tahun 78 bulan April. Sampai 88 atu mengontrak rumah saya, Pak. Dan selama 10 tahun menikah itu ndak bisa maungguan pitih untuk pembeli tanah jo membuat rumah. Karena pitih selain dari makan jo minum untuk biaya anak sekolah. Faktornya apa? Anak dia di Allah 5 pangkai randah. Hari ko 30 hari, gaji tanggal 20 lebih. Ya kan? Itu bapak-bapak kehidupan dulu. Baka mengumpul pitih pembeli tanah. Jadi saya dapat rumah itu, Pak, kriterianya oleh Semen Padang, dan terakhir itu banyak anak. Anak bola ampe kali mulai. Buya dapat rumah. Apa caranya? Rumah tu melalui bank BTN. Dibayar dek Semen Padang, DP-nya awak mencicil lagi. Rumah tu 7 jutanya. Tapi 15 tahun lamanya gaji dipotong. Sesuai lo namanya rumah BTN tu, atau bangunan tidak normal. Karena rumah tu ketek-ketek kamarnya. Tapi semenjak itu saya sangat gembira sekali. Kenapa? Indak mengontrak lain. Alhamdulillah. Sudah tu pertolongan Allah. Gaji ko naik tarui, Pak. Pabrik bertambah, gaji naik. Pabrik bertambah, kesejahteraan bertambah. Akhirnya lah jalan rumah tu dipotong 6 tahun. Rasul membeli rokok sawak le, Pak. Potong rumah tu sekadang 7, gaji bertambah jo. Rasul indak ada gaji dipotong le. Kenapa bisa begitu? Karena ambojo ibu tu indak ada bercakap-cakap nan membawa carai baserengehan lai. Sebagian orang kalau batangka ko kandek pemberangnya jatuh carai sekali. Carai di rumah kau. Kalau jale tu dah pulang-pulang. Awe ko mencari jando ko bahias-hias lo balik. Nyo pakai pada afon, bulu matonya nyo lagi sedo, bibirnya sirah tu nyo pakai serah sampi, nyo mengelinyek-elinyek berjalan tu. Ala itu saya laki kon jeliat. Babalik lah balik. Ya kan? Ndak sampai lo kat 2 tahun lo bercakap lo jatuh lo carai. Lara. 2. Ya kan? Dek parabonya jak carai saya jatuh. Bekola di pelok lo balik. Ndak lama lo do bertangka jatuh lo carai. Lara. Lah 3 kali. Le boleh jo balik. Kok nak tahu jo rancak lado, cubalah siang 3 kali. Kok nak tahu jo rancak dando, cuba caraian 3 kali. Kok nak ele apa dia kau sudah tentar. Jadi kalau dapat orang rumah awak tinggi suaranya kawak apa? Sabar saya. Tak dilawan.
Ya kan? Tak dilawannya dong. Kalau kami Bapak Ustaz dapat suami nan gak tinggi emosinya, jangan dilawan. Apa kau kecil kawak kan kasar mak wak saya nak bado bakau kawak do. Apa kau je? Apa lah meninggal dah jan udah sabui je. Badoso awak. Kok nak menjawab itu sejawabnya? Amak kau, amak pai beralik baru dah kalam panjang. Beko ko ado pasan udah wak sampaian. Pandi kau je. Ambo la PSD nyo daudala saja naja lambo. Gilo kau je. Yo malang na udah dapat bini gilo tu waan. Jangan apa ang lo kenyo. Apa kau je? Apa ang lo je? Alah. Bah jadi. Ya kan? Ini antisipasi supaya jangan cerai. Kemudian kalau istri suami marah itu, payah bau duit, bersuci, taruh ke kamar, mandi, sudah tu dirian salat sunat. Ya Allah, tunjukilah suamiku ini ya Allah. Sebenarnya kok embo paturu ya nanti embo bisa lo ya Allah. Tapi taniayo anak-anak embo. Ya Allah, jadikanlah suami saya ini sabar. Jadi membina rumah tangga itu kalau sementara nikah, ya kan, kok di kampung saya sama nikah, tinggal di PMI namanya. Di mana PMI itu Ustaz? Tidak palang merah doh, Pondok Mertua Indah. Ala dapet je beko piti seketek baru buat rumah. Bu, oh bu, ambo bertanya cik, boleh? Pak, bertanya ambo cik. Ayam jantan tiap hari kari rayo kena cok kena dabi. Ayam jantan tu, lain tahu Pak sebabnya. Mungkin di dabi orang ayam jantan kau hari kari rayo. Lain. Aku hendak biarlah dengan kecian. Bamangko tiap hari kari rayo orang kabaralik di Sungai Kalu. Saya tadi ada juga ayam. Ya kan? Ayam jantan kau gilo babini siapa? Anaknya ndak ada nyo didik. Atung kau nyo dabi ada orang hari kirayo tu. Kalau ibu-ibu lain memperhatian di kampung, ayam jantan kau kan yo gagah, kukuaknya panjang balegek tu. Jadi ayam jantan kau sabana santiang merayu ayam betino Pak. Pertamanya berkukuak lo. Ko. Iya kan? Anyo kambang kapak itu. Sayuk lebar, kapak lawe, ranggah tinggi, susu panjang, kukuak baleng. Mandangainya mode itu tu ayam betino ko tertipu. Apa itu lo sayuk kak. Hanya sampai niatnya. Itu lama-lama bertalu kan? Hanya ayam jantan ko Pak, Yona santiang. Lawan dake ayam betino tu nyumpan nyu jaguang. Kok. Atunya gresel le. Cir. Apa talu? Lai sayang ayam jantan ko kawininya ko. Lai tapi melaki maram. Kalau lah maram ayam betino Pak, dia di Solok Selatan, dia di Sangir, dia di kampung awak kok. Dia di kampung ambo, sama seperangainya. Kalau lah maram bininya, jalan ke magiah balanjo, magiah jagung, magiah padi, nyo caliak sendak tu. Allah ibu hati saya metino kemaram italuat. Badal kurui hawa labamo bulu tangga laki ndak pulang. Ya kan? Baiko basobo lamanate anak lawarajalo nyo mangake
basobo anak ko di perbatasan Kabupaten Solo Solo Selatan, apa sobo suaminya tu sinan. Dah, yo pulang lah dah lama na udah. Caliak lah anak udah 20 hiku gagak. Iya kan? Hanya baik pantun rabab pasisi dayam jantan. Janta lado juo, lado digoreng dikuali. Janta manjo juo dia. Udahlah babini ciek lai. Iyo kurang ajar. Itu mengkonyo dabi ada orang tiap hari karira. Ada enggak di Kota Pari ke orang jantan nama itu perangainya? Kalau ada ubahlah perangai lah. Bekonyo dabi bekono. Bu, itu ayam jantan. Kini pindah curito ambo kapuyuh batino. Nah, burung puyuh gadang badannya atau kete, panjang ikuannya atau singke, 3 jarinya atau ampe. Tiga jarinya pak. Tu mengko burung puyuh tu indak barani membuat sarang di atas kayu. Nyo dalam samak sembuat sarang. Karena jarinya ndak ada tampai enggok cik lain. Ya kan? Nyo mencakam, baka mencakam jari tigonya. Ba mengko sampai cu itu nasib badan anak puyuh atau Pak Ustaz. Inyo ndak dapat kasih sayang dari induknya. Kalau tiba di ayam tadi nan jantan nan baulah. Kalau tiba di puyuh nan batino baulah. Puyuh batino tu bu taluannya ganye. Kalau ndak 3, 5. Kalau ndak 5, 7. Kalau ndak 7, 9. Ya kan? Ala sudahnya batalue. Atunya tabang sana apa? Alam itu sepuyuh jantan kau mau nian talu. Kama labini dan tadi hari paujan talu ke diarami nyo hilang. Anyo aram misalnya talu ke di puyuh jantan kau. Sabok talu tu kan berdua punya tu. Adik puyuh jantan kau lay sabah. Nyo tolong semaram. Sambil maram nyo imbo jo bini nyo ko. Ibu wak mendengar pak puyuh membo bini ko. Itu secara malak. Lai pulang bini nyo. Lai indak. Sampai talua menatih. Lamanate talue lawaraja nyo tabang batanyo. Pa, awak caliak burung balam ado mama pa. Awak mama awak. Kecik pak puyuh. Ko itulah nak. Amang hilang nak tentu rimbo. Mati nak tentu kubu kama kapa cari nak. Ndak ibu mendengar atok pak puyuh tu. Ya kan? Bau raya matonya. Bu, kama induk puyuh tadi kaya. Saya tahu. Mencari laki le cele yo kata. Kan? Laki lah donyo laki je cele. Itu perangai induk puyuh. Abe ko la talu lo jo laki baru tu nyo tinggal lo. Laki le cele. Jadi apa kalau pai kaladang basuo de pak puyuh batino tu. Dah biasa lah. Yo gilo balaki panjang. Ba manando nyo ustaz nyo serupa puyuh jantan nyo batino, bunyinya beda. Kalau puyuh jantan bunyinya nan tadi. Kalau puyuh batino itu cer. Cer. Kan? Tapi gilo balaki panjang.
Jadi ananda semua, janganlah menjadikan rumah tangga ananda seperti burung puyuh. Mudah-mudahan selamat sampai jadi kakek nenek. Amin. Kita ingin anak-anak kita itu bahagia dunia, bahagia akhirat. Aset untuk kita dua saja. Bukan kekayaan, bukan pangkat dan kedudukan. Aset terbesar kita amal saleh yang kita lakukan. Serupa malam kini ibu-ibu bapak bau hujan kemari. Ini amal saleh. Beliau tadi bercerita kepada saya, Ustaz, bara umur 7, ambola 79. Kata beliau, dia kan? Jangan sampai kalah awak je orang gaik nala umur 80 perkara ke surau kok. Aset kedua terbaik anak yang saleh. Untuk mendapatkan anak yang saleh seperti Nabi Ibrahim dan Siti Hajar tadi, ayah dan ibunya harus satu ide mendidik anak kok. Jangan selisih bertukar saruang, seiring bertukar jalan. Kalau kerajonya nan negatif, ayahnya melarang, ibu melarang pula. Jangan cik melarang, cik menyuruh. Di sayo, sakato, sakacak, sagama. Kalau dapat anak saleh, bu, sudah beribu tahun tulang dan daging kita hancur di dalam kubur, hari kiamat lah mulai. Tapi aset awak di dunia anak yang saleh. Dia pendek saja berdoa, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Jadi rumah tangga bahagia itu disebut sukses, anaknya saleh, suami istri banyak pula beramal saleh. Kenapa? Dunia ini hanya jembatan. Ambo dibawa orang mengaji ke Jawa Timur, bu. Mengaji di rumah gadang Bagonjong, orang Minang di Jawa Timur. Mengaji 2 kalinya, tapi ambo kemari painya bawa Raun ke Madura. Jadi dari Jawa Timur tu lawi nan diagih jambatan kapai ke Madura. Bara panjangnya 7 kilo. Tapi ndak ada rest area. Tempat berhenti. Ndak ada musala. Bapoto seorang turun, Pak. Turun orang di Toto. Bapotonya dekat jembatan Toto kan diparkir tu. Nyo tangkok di polisi, Pak. Jadi jembatan barana kepanjangnya itu hanya tempat menyu barang. Kampung awak di sebelah sinan. Betapanya indah dunia ini kita lihat dengan mata. Kekayaan yang bertumpuk. Sawah ladang yang banyak. Ameh nan bataye. Ya kan? Padi nan basuke, bareh nan bagantang. Awak sepunyo. Tapi itu hanya jembatan. Dunia ini hanya jembatan. Kampung kita di akhirat. Mencari untuk di akhirat tu umur awak ndak donan samo doh. Laitakana Ustaz Jeffrey Al-Bukhari. Ya kan, pemuda ganteng yang dulunya candu narkoba kemudian jadi ustaz. Itu ndak lama nyo jadi mubalih loh. Sadang dicintai orang nyo meninggal. Tapi dia mantan preman. Nambah bayo dalam hidup ke mantan ustaz. Dahulunya ustaz lah mati jadi preman. Nah. Jadi hidup di dunia ini sebentar. Hanya jembatan tempat lalu. Manfaatkanlah kita lalu di jembatan itu dengan amal-amal saleh. Itulah tausiah kita malam kini, ibu-ibu dan bapak-bapak, mengisi untuk merayakan Idul Adha.